maksudnya morfin gitu loh, Iya. penenang gitu loh. Jadi pemenang yang bikin kita jadi bahagia, jadi senang gitu. Halo, balik lagi di VCS Video Cengkrama Santai. Kali ini kita nyamperin ke rumahnya Om Davi. Om Davi Deker Wowor. Halo, Om, hai. mau nanya nih Om, Ya, umurnya berapa sih Om sebenarnya? ayo coba tebak. Lihat posturnya, kira-kira umur berapa? Mukanya tuh Ya. fresh banget gitu. Berapa Soalnya Om? banyak yang suka ketipu gitu loh. Ada yang bilang, ini pasti umur 40-an. Ya, aduh, senang kalau ada yang bilang umur 40. Ini masih kayaknya 30-an Om. Senang lagi ada yang bilang 38, 9, Apa aduh, 17 saya Om? bilang 17 nggak mungkin. Tapi yang katanya pada kaget, ternyata umur saya udah 52. Wah, pada kaget Setengah semuanya. abad Om, Iya, 52. udah setengah abad itu udah. Itu 52 tahun. Nah, 52 tahun ya Iya, Om. 52 tahun. Itu rahasianya apa nih Om? Bisa awet muda, mukanya seger, badannya fresh. Rahasianya ya mungkin satu ya. Saya ini orang yang suka jaga kebersihan gitu. Jadi walaupun laki-laki tapi saya sangat memperhatikan benar kondisi tubuh gitu loh. Oh, Mulai dari bau badan, saya harus jaga gitu loh ya. Kemudian yang paling penting itu apa? Berpikir positif. Itu dia, itu kuncinya itu. Kita bisa awet muda tuh, pikiran kita harus selalu positif. Artinya saya nggak pernah mau membebani gitu saya punya pikiran dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Jadi saya selalu bawa dengan hati yang gembira. Pokoknya pikiran positif dan kuncinya juga satu apa ya, keep smiling gitu. Jadi senyum aja gitu. Saya orangnya memang merasa senyum gitu lah. Ya mungkin ternyata di balik senyum itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa untuk artinya membuat kita jadi lebih awet muda dan muka kita juga lebih kelihatan cerah karena kita kalau senyum terus kan otot-otot di sini juga kita bergerak terus gitu loh. Jadi cuman ya jangan sering senyum maksudnya takutnya lagi di tempat sendirian kita senyum, nah itu udah lain lagi gitu loh. dikiranya ntar Iya, ini. jadi lain, jadi bukan senyum positif, senyumnya jadi negatif alias gokil gitu. Iya, iya, iya. Bisa begitu ya Om ya. Iya. Dari pikiran positif sampai kalau berpikiran positif Om. Berarti pernah nggak sih Om Davi itu ada konflik? Kalau konflik ya artinya dalam kehidupan ya, dalam kehidupan pasti selalu ada konflik. Nggak mungkin kehidupan ini lurus-lurus aja, tetap ada konflik. Tapi ya untungnya saya juga orangnya sekonflik itu seberat-beratnya konflik itu saya selalu menghadapnya dengan cooling down gitu loh. Saya selalu tenang, santai. Pokoknya pasti ada jalan keluarnya lah gitu loh. Itu jadi balik lagi intinya saya nggak pernah mau pokoknya pikiran saya nggak suka dikasih beban itu yang membuat kita jadi cepet tua gitu loh. Orang cepet tua kenapa? Karena terlalu banyak tekanan, terlalu banyak pikiran. Ya artinya memang otak kita berpikir tapi lebih baik kita berpikir untuk hal-hal yang positif gitu loh. Jadi cara saya menangani konflik juga ya saya yakin pokoknya namanya konflik pasti ada solusinya, pasti bisa diselesaikan ya udah. Jadi kita selesaikan dengan senang-senang aja gitu loh tanpa ada rasa kayak beban gimana. Mungkin orang tanya, memang kira-kira kalau ada konflik itu memang kita nggak jadi tegang atau apa? Iya betul, tapi untungnya saya tegangnya gitu loh, saya tegangnya. Artinya saya selalu menganggap hal-hal apapun yang berat gitu, saya bawanya dengan rileks gitu loh. Artinya dengan tenang, dengan santai. Kenapa kalau otak kita dingin kan pasti ada jalan keluarnya. Coba kalau kita udah kalut, udah stres, pusing, malah buntu, malah nggak ketemu jalan keluarnya nggak ada, malah susah. Tapi kalau kita tenang, cooling down, itu kita bisa cernanya gampang. Otak kita juga mesin di otak kita juga enak kerjanya gitu.
Kan di otak juga kita punya mesin. Kalau mesin kita dikasih tekanan terus jadi lemot, udah kayak kayak wifi gitu loh. Lemot. Ya iya sih om, bener juga ya. Karena yang aku rasain kadang suka kalau ketimpa masalah atau apa gitu, waduh mikirnya udah aneh-aneh, udah ini, dan bikin ini apa ya, jadi nggak mikir jernih. Ya, betul. Karena ya ini gimana ya, aduh udah mikirnya yang aneh-aneh lah, apalah, padahal juga masalahnya cuman akhirnya kebanyakan kepikiran jadinya begitu dah. Ya, jadi blank malah gitu. Iya. Kita gitu loh, makanya pentingnya kita cooling down itu supaya kita bisa memecahkan suatu persoalan atau suatu masalah itu dengan baik gitu. Karena wajar, artinya kita bicara kalau kita lagi kalut, kita lagi stres atau apa, pasti kan akal sehat kita juga agak sedikit turun jadinya gitu loh. Nah, untuk menyiasatinya itu ya itu dia, kita harus cooling down gitu loh, cooling down. Artinya ya pusing, tapi tetap pusingnya itu kita selipkan ke sesuatu yang biasa-biasa aja loh. Oh nih biasalah, pasti bisa ada jalan keluarnya. Jadi bermain di mindset juga gitu, di pikiran kita harus bermain juga gitu. Yang namanya semua sebab pasangan kan, ada negatif, ada positif, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan gitu. Artinya pada saat hal-hal negatif masuk kita kan kita punya hal positifnya. Ya kita berbicara sendiri, kita lawan aja. Gitu. Kita lawan. Setiap negatif masuk, lawan. Kita ambil yang positif, positif terus. Pokoknya enak deh kita kalau hidup selalu berpikir positif tuh. Itu dia, selain ya kita umur panjang, ya kita awet muda juga gitu loh. Kenapa? Kan berhubungan dengan kesehatan tubuh kita juga. Kita kalau selalu senang, selalu bahagia kan ada sel endorfin di dalam tubuh kita. Kan mungkin banyak yang nggak tahu sel endorfin apa. Sel endorfin ini kan kayak semacam morfin. Makanya bodoh tuh orang-orang yang pakai morfin tuh, bodoh banget. Tubuh kita udah ada morfin kok, ngapain lagi mesti pakai morfin? Kan morfin itu kan buat bikin kita senang, kita bahagia. Nah, sel endorfin kita juga itu. Jadi selalu bahagia aja gitu loh, sama bahagia positif, dan cooling down gitu. Jadi sebenarnya di dalam tubuh itu udah ada sel endorfin yang sifatnya sama kayak morfin berarti ya om. Sama iya, makanya dia namanya endorfin, itu sebenarnya aslinya morfin gitu loh, Iya. penenang gitu loh. Jadi pemenang yang bikin kita jadi bahagia, jadi senang, yaitu sel endorfin gitu. It's smile gitu. Kalau Om Davi sendiri, gimana sih caranya Om Davi tuh biar bisa tetap seneng tadi yang Om Davi bilang, tetap berpikir positif tuh gimana Om caranya Om? Karena kan ya istilahnya masalah pasti ada aja yang tadi Om Davi bilang, terus kegiatan pasti penuh padat juga. Itu gimana Om? Bisa nyelipin berpikiran positif dan selalu senang. Ya itu dia. Ya kebetulan memang sudah sifat saya udah seperti itu gitu. Artinya di saat kita menemukan hal-hal yang artinya yang boleh dibilang dalam situasi yang kurang mengenakan atau kurang nyaman gitu ya. Tapi saya selalu tetap menanggapinya itu ya tetap ya biasa-biasa aja gitu loh. Jadi saya nggak pernah memberikan respon kalau yang ada suatu masalah besar terus saya ikut ngerespon jadi besar, karena tambah besar jadi masalahnya gitu loh. Jadi saya selalu begitu, kalau ada masalah ya saya nggak mau bikin besar masalah itu, tapi gimana caranya masalah itu saya cari solusinya, saya kecilkan masalah itu gitu loh. Nah untuk mengecilkan masalah itu kan kita butuh ketenangan gitu loh, kita butuh fokus ya, berarti kan kita harus berpikir positif gitu. Berarti harus bermain di pikiran kita juga harus positif dan tenang gitu loh. Pokoknya hal apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus selalu bisa menanganinya dengan dalam kondisi yang tenang gitu loh. Tapi memang nggak semua orang, karena karakter manusia ini kan berbeda-beda gitu loh. Kemudian tempernya manusia juga artinya itu juga beda-beda, ada high temper, ada yang low temper, kan itu beda-beda gitu. Jadi tergantung karakter juga sih, tergantung dari karakter orang gitu ya. Nah nggak mungkin nggak semua yang bisa saya lakukan ini bisa dilakukan orang lain, itu mungkin ya artinya tergantung orangnya lah gitu loh, karena karakter orangnya gitu kan. Karakter orang ada yang bawa karakter yang memang dia tegas, ganas, gampang emosian gitu. Nah
Saya kebetulan karakternya orangnya yang memang yang pokoknya ada masalah ya oke, masalah ya pasti ada solusinya. Udah santai aja gitu loh. Kita ngomongnya dengan kepala dingin gitu loh, supaya apa? Nanti kan ketemu gitu loh, solusinya ketemu. Solusinya nggak ketemu ya tetap terus berpikir positif terus gitu loh. Pokoknya kita berpikir gimana cara menyelesaikan masalah itu gitu, tapi dengan arif, dengan bijaksana gitu. Jadi seperti itu, Mas Akbar. Kalau ngomongin soal karakter tadi nih Om, karakter itu kalau menurut Om Davi, seberapa pentingnya masa lalunya dia untuk menciptakan karakter dia sih Om? Karena kan ya istilahnya umur dari 0 sampai berapa lah Iya. penonton kita ini pasti kan ada dia sudah melalui banyak nih Om. Nah itu karakternya itu terbentuk karena apa yang dia lalui, apa yang dia lewati, atau karena dia memang ini sudah dari lahir dari bawaan dari janinnya dari dalam perutnya. Itu kayak gimana sih menurut Om Davi kalau soal Ya karakter? kalau bicara karakter ya itu memang udah kodrat ya, istilahnya udah dari memang dari bawaan dari lahir Orok lah gitu. gitu, lahir. Dan otomatis pasti mengikuti gen orang tuanya gitu loh. Jadi udah pastilah kalau kita anak laki gitu loh. Kalau anak perempuan pasti dia akan mengikuti gen bapaknya. Berarti karakternya itu akan tertransfer loh, dari karakter dari bapak ke anak perempuannya, karakter dari ibu ke anak lakinya gitu. Jadi memang itu udah hukum alam. Nah kalau bicara karakter, semua manusia itu punya karakter gitu loh. Ya. Tapi yang paling penting, karakter itu jangan pernah sekali-sekali kita menghilangkan karakter kita. Jadi tidak selamanya tuh karakter tuh negatif gitu. Terkadang karakter positif gitu kan, ada orang yang karakter yang dia pemarah kan, kita langsung ngejudge ini karakternya nggak bagus gitu. Tapi dibalik dari karakter itu ternyata penting, kita tuh harus bisa mempertahankan kita punya karakter gitu loh. Supaya apa? Supaya kita nggak ikut-ikutan orang gitu loh. Artinya kita harus just the way we are gitu loh. Gimana adanya kita itu dia gitu loh. Nah itu keren, itu sisi kita gitu loh. Jadi kita harus selalu bisa mempertahankan kita punya karakter. Baru di karakter itu, kalau di karakter itu ada sedikit hal-hal yang artinya negatif, ya kita bisa kita kurangi gitu loh, tanpa merubah karakter kita, karena penting gitu loh. Contohnya nih, kalau seorang penyanyi aja, orang penyanyi itu kan dia harus punya karakter nyanyi, karakter suaranya gitu loh. Nah, dia harus bisa mempertahankan dia punya karakter vokalnya. Dia nggak boleh, dia misalnya dia nyanyi lagu Whitney Houston misalnya. Nah, dia harus menyanyi sama persis dengan Whitney Houston. Cengkloknya, apapun, dia ikutin, dia copy paste lah. Artinya sama persis dari Whitney Houston. Nah, itu nggak bagus. Artinya dia nggak punya karakter. Artinya dia krisis karakter nih, kata ini orang ini. Nah, dia yang bagus itu apa? Dia harus nyanyi lagunya Whitney tapi dengan karakter dia gitu loh, dengan karakter vokal dia, kemudian karakter pembawa dia, itu yang harus dipakai. Dia nggak boleh copy paste pakai Whitney Houston punya gitu, walaupun suaranya sama bagus, tapi dia harus paling tidak mempunyai ciri khas gitu. Jadi karakter ini sebagai salah satu bagian dari ciri khas gitu. Kalau Om Davi sendiri menemukan karakter Om Davi tuh kapan sih Om? Oh, saya tuh sebenarnya kayak gini nih. Karena kan ya istilahnya mungkin penonton kita masih ada yang muda lagi bingung nih jati diri karakternya tuh kayak gimana gitu. Dia harus bagaimana sama karakternya, mau nimbulin karakternya bingung. Itu Om Davi kayak gimana sih Om? Nah, Membuat karakter karakternya, itu untuk manusia itu muncul pada saat kita sudah mulai berkeluarga. Gitu loh. Selama kita belum berkeluarga, karakter kita sudah ada tapi masih abu-abu, masih labil. Kita masih belum tahu persis karakternya arahnya kemana, belum kelihatan gitu. Tapi karakter seseorang atau karakter manusia akan terbentuk, akan terlihat pada saat dia sudah berkeluarga. Kenapa? Punya tanggung jawab. Oh, Jadi gitu. otomatis karakternya itu nanti akan terlihat di situ. Sisi lain dari orang tersebut itu akan terlihat.
pun terlihat di situ. Jadi karakter dimulai di saat kita nih sudah mulai masuk ke, artinya sudah mulai membangun suatu rumah tangga. Itu baru akan terlihat karakternya. Jadi kalau masih dari muda itu belum terlihat karena masih labil. Artinya namanya anak muda kan mengikuti zaman gitu, artinya dari dia masih mungkin usia dini, dia masih senang main-main gini, dia naik levelnya berikut lagi, begini lagi. Jadi karakternya tuh belum terbentuk gitu loh. Karakternya masih berubah-berubah gitu. Jadi menyesuaikan umurnya gitu loh. Tapi pada saat dia sudah masuk ke level yang di atas, saat dia udah mulai membangun suatu menjalin hubungan keluarga atau artinya sudah berkeluarga, barulah karakternya itu, karakter aslinya muncul, terlihat. Gitu, jadi seperti itu. Kalau karakter dan jati diri itu beda nggak sih Om? Atau sama mereka? Sebenarnya beda ya antara karakter sama jati diri. Yang karakter itu kan bahasa Indonesianya apa ya? Apa tuh bahasa Indonesia? Perawakan? Karakter. Bukan Perawakan ya, atau istilahnya ya? bawaan kita gitu, bawaan lahiriah kita gitu. Kalau jati diri itu kan artinya kita dalam posisi untuk membentuk kita punya sifat kepribadian kita gitu. Itu makanya kan ada istilah bahasa yang dia masih mencari jati diri gitulah. Jati diri itu artinya dia proses dalam mencari jati diri itu kan dia harus mengikuti pengalaman yang ada gitu loh. Makanya itu berbeda dengan karakter gitu. Kalau Om Davi sendiri nih Om, karena kan ya aku masih muda ya. Kadang aku juga masih bingung sama jati diri. Aku tuh harusnya kayak gimana sih? Karakter aku tuh kayak gimana sih? Kan masih bingung nih Om. Om Davi nemuin jati diri itu kapan sih Om? Itu dia pada saat Om sudah berkeluarga. Oh baru muncul sudah itu? Membuat hidup muncul ada. Tapi kalau karakter itu memang itu mungkin munculnya udah mulai di level kita sudah mulai kuliah. Itu mungkin udah karakter juga udah mulai terlihat gitu. Jadi karakter ini masih labil kita masih jenjang itu masih SD, SMP, SMA gitu. Pada saat udah kuliah mulai itu agak terbentuk tuh karakternya gitu, dan kemudian lebih terbentuk dan terlihat solid lagi di saat kita sudah berumah tangga gitu lah baru. Nah kalau jati diri ini kan kadang jatuh di usia-usia yang memang masih muda, karena mereka anak-anak muda ini bahwa kan masih cari jati diri, masih cari pengakuan gitu loh. Artinya mereka masih cari pengakuan. Nah, kadang-kadang kan jati diri ini juga kadang-kadang bisa akhirnya masuk atau terjerumus ke ego gitu loh, sifat ego karena masih muda. Dan kalau ditanya itu wajar apa tidak ya? Wajar, karena namanya anak muda ini kan lagi dalam taraf proses menuju ke kedewasaan gitu loh. Jadi pasti ya kan ada hal-hal itu gitu loh, untuk mencari jati diri gitu loh kan. Kadang-kadang kita kan bingung kalau masih muda nih, saya maunya mau apa, mau bagaimana, mau apa, itu kan semuanya salah satu dari ya artinya mencari jati diri juga gitu. Tapi terkadang ini juga nggak berlaku juga ke anak-anak yang ada, anak-anak muda yang sukses, yang di usia muda mereka udah bisa sukses, bisa ini berarti bisa jadi kaya di dalam usia muda. Ya kadang-kadang jati diri itu juga udah muncul. Ya, udah tahu paham gitu, tapi yang masih dalam proses ya pasti masih dalam taraf penjajakan, mencari jati diri gitu. Gitu. Tapi kalau pada saat dia dia di usia muda tapi ternyata mungkin dia punya karakternya, anak ini udah terbentuk sebelum dia berkeluarga, tapi dia sudah bisa membentuk karakternya dan dia sukses di usia muda, ya itu dia jati dirinya juga sudah ada gitu loh. Tapi ya nggak banyak lah gitu loh, nggak banyak itu yang terjadi seperti itu ya. Ya seperti itu tuh nggak banyak gitu loh. Nah kalau yang kita ngambil yang tadi Om Davi bilang adalah ada yang sedikit dia bisa nemuin jati dirinya. Itu peran penting dari siapa sih Om yang bisa bantuin dia nemuin jati dirinya, bantuin dia ngeluarin karakternya? Itu
Itu kenapa tuh Om bisa kayak gitu? Itu Bisa kayak mungkin gitu? dia bisa dapat dari pengalaman dia dan lingkungan. Itu lingkungan juga menentukan untuk kita mendapatkan jati diri kita gitu. Bisa memposisikan jati diri kita juga, lingkungan juga berpengaruh gitu. Makanya hati-hatilah di dalam pergaulan gitu loh, supaya jati dirinya nggak salah gitu ya kan. Jadi seperti itu. Kalau lingkungannya Om Davi sendiri pada saat itu gimana Om untuk membangun jati dirinya Om Davi? Ya saya sih sebenarnya bersyukur ya, karena kebetulan dari keluarga yang memang juga artinya didikan dari papa mama saya juga semua artinya selalu dengan hal-hal yang positif gitu ya. Iya, Akhirnya emang mau tidak mau itu ya tertular juga di saya di Om gitu loh. Davi ya. Tertular di saya gitu loh. Yang pastinya dari mama saya gitu loh. Karena sifat positifnya mama saya itu sangat tinggi sekali gitu. Makanya saya yakin sekali itu tularan dari ibu saya atau mama saya gitu. Itu tertanam di dalam diri saya. Makanya kalau mau ngelihat sisinya siapa Om Davi ini ya terlihatlah dari ibu saya itu. Pasti sama persis gitu loh. Nah kalau kita anaknya ada dua, ada empat, misalnya gitu pasti dua anak sama persis sama ibunya. Gitu loh. Artinya copy pasta lah dari dari ibu ya. Ini buat anak laki gitu maksudnya. Fotokopian gitu ya Iya, Om ya. fotokopian lah gitu. Karena kalau tadi kan Om Davi bilang gini Om, kalau Om tuh tertanam dari sifat positifnya Mama ya, Iya, dari ibu ya. Itu sifat positifnya apa aja sih Om yang benar-benar melekat gitu di Om Davi dari yang dan teringat banget sifat positifnya Mama di dalam itu Om Davi? mama tuh sikap positif yang paling dominannya itu sangat perhatian sekali sama orang gitu. Itu sangat perhatian, nggak bisa ngeliat orang tuh susah gitu. Nggak bisa ngeliat saudara tuh susah, walaupun kita juga artinya ya nggak terlalu bagaimana gitu lah pas-pasan, tapi tetap sense of belonging itu tinggi.